Di sudut kota Jakarta yang ramai, terdapat sebuah tempat yang menyimpan kisah-kisah mencekam kuburan jeruk purut. Banyak orang percaya bahwa kuburan ini bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga rumah bagi arwah-arwah penasaran yang tak pernah tenang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Rian bersama dua temannya, Denny dan Siska, nekat menguji keberanian mereka dengan mendatangi kuburan itu. Mereka ingin membuktikan sendiri apakah legenda yang mereka dengar hanyalah mitos atau kenyataan. Setelah melewati gerbang tua yang berderit, hawa dingin langsung menyelimuti mereka. Langkah kaki mereka terdengar menggema di antara makam-makam tua yang ditumbuhi ilalang. Suasana begitu sunyi, seakan dunia di luar tak lagi ada. "Gimana kalau kita cari makam pastur tanpa kepala itu?" bisik Denny, setengah bercanda, setengah takut. Mitos mengatakan bahwa ada seorang pastur Belanda yang dibunuh secara kejam, dan arwahnya masih bergentayangan mencari kepalanya yang hilang. Beberapa orang yang datang ke kuburan ini pernah mengaku melihat sosoknya berjalan tanpa kepala, membawa lentera yang redup. Rian menelan ludah, tapi tetap melangkah maju. "Kalau beneran muncul, kita kabur." "Ya," katanya dengan suara yang dipaksakan agar terdengar berani. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Pepohonan bergoyang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di tanah. Lalu, suara langkah terdengar, bukan dari mereka. Siska memegang tangan Rian erat-erat. "Kalian dengar, kan?" bisiknya ketakutan. Denny menyalakan senter ke arah suara itu. Awalnya, mereka hanya melihat pepohonan dan nisan tua. Namun, perlahan, dari balik bayangan, muncul sesosok pria berjubah putih, tanpa kepala. Lentera yang dibawanya berayun perlahan. Sementara sosok itu melangkah mendekati mereka. Tak ada suara, tak ada napas, hanya tatapan kosong dari leher yang menganga gelap. "Lari!" teriak Rian. Mereka berlari sekuat tenaga, tak berani menoleh ke belakang. Nafas mereka tersengal-sengal, jantung berdebar kencang. Namun, suara langkah itu tetap mengikuti, seakan mengejar mereka tanpa henti. Saat akhirnya mereka keluar dari area kuburan, suara langkah itu menghilang. Ketiganya terengah-engah, wajah mereka pucat pasi. Sejak malam itu, mereka bersumpah tak akan pernah kembali ke kuburan jeruk purut. Tapi satu pertanyaan masih menghantui mereka. Apakah pastur tanpa kepala itu masih terus mencari kepalanya di malam-malam gelap? Mungkin suatu saat ada orang lain yang cukup nekat untuk mencari tahu.